Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat 23, sampai pasal 3 ayat 6. Demikian ayat 23. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-ngamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah, ia memandang orang-orang di sekelilingnya, karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya, dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi, dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Ya, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkannya, yang memeliharanya, dan tentu saja yang juga melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kalau pada umumnya banyak orang itu membenci hari Senin, I hate Monday, buat kami para pendeta GKI, kami cinta hari Senin, saudara. Kenapa? Karena hari Senin adalah hari libur pendeta GKI, di mana di hari Seninlah kami punya waktu luang, mau tidur seharian bisa, mau melakukan hobi-hobi tertentu bisa, mau apapun bisa di hari Senin itu. Ya, walaupun pada realitanya hari Senin belum tentu libur untuk kami. Tapi menyenangkan hari libur itu. Hari yang menurut saya dinanti-nantikan oleh banyak orang. Nah, saudara, Sabat itu hari libur, sederhananya begitu sebenarnya. Dan hari libur itu yang menentukan bukan pemerintah, tapi Allah sendiri. Bayangkan. Saudara, oleh karena hari Sabat semula adalah hari libur, maka saya juga membayangkan umat Israel pada zaman perjanjian lama khususnya juga adalah umat yang menanti-nantikan kapan hari Sabat itu tiba. Oleh karena itu saya menduga ketika 10 perintah Allah dan salah satunya perintah keempat yang mengatur tentang hari Sabat itu diberitakan, saya kok menduga bahwa hati umat saat itu senang.
sebagaimana Anda dan saya mendapat hari libur, saya membayangkan umat Israel saat itu juga senang bahwa ternyata Allah juga menetapkan bahwa Sabat itu libur. Tidak kerja. Dan saudara, tahukah Anda dari sekian banyak umat yang berbahagia, ada satu kelompok umat yang sangat berbahagia. Dan bisa jadi mereka sangat berbahagianya itu melebihi orang-orang yang lain. Mereka adalah komunitas para Buddha. Orang-orang yang kita tahu, budak bukanlah sebuah cita-cita, saudara. Orang menjadi budak biasanya karena memang ada faktor tertentu yang memang terpaksa dalam tanda kutip mereka harus jadi budak. Dan saudara, kenapa kok saya mengatakan bahwa salah satu kelompok masyarakat yang paling happy dengan adanya hari Sabat itu adalah para Buddha? Karena para Buddha adalah kelompok manusia yang hanya punya kewajiban bekerja, tanpa punya hak untuk beristirahat. Saudara, oleh karena itu sebetulnya hari Sabat adalah hari pembebasan. Oleh karena itu, saudara, kalau tadi kita membaca bacaan pertama kita, ketika hari Sabat itu dirilis, itu dikaitkan dengan ingatan orang Israel bahwa dulu itu kamu kaum budak, loh. Tapi kan kamu sudah dibebaskan. Saudara, artinya hari Sabat coba dikaitkan dengan adegan perbudakan yang dulu orang Israel sempat jadi budak di tanah Mesir. Orang Israel sempat merasakan masa-masa di mana mereka hanya kerja, dan kerja. Wajib istirahat, tidak boleh. Mereka tidak punya hak untuk beristirahat. Dibebaskan oleh Allah dan mereka jadi bangsa merdeka. Nah, saudara, nampaknya hari Sabat mau dipakai oleh Allah sebagai cara agar orang Israel itu juga tetap mengenang masa di mana Allah membebaskanmu. Supaya kamu tidak terikat lagi. Diberilah hari Sabat. Kenapa? Ya karena kamu bukan lagi budak. Ada hari liburnya. Saudara, oleh karena itulah juga tidak heran kalau dalam bacaan pertama kita tadi itu, siapa saja yang tidak boleh bekerja di hari Sabat. Kalau Anda perhatikan, saudara, dari sekian banyak status yang disebut, ini ya, jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu, koma, ditekankan lagi, supaya hambamu laki-laki dan perempuan beristirahat seperti engkau juga. Ya ampun, saudara, ternyata Allah itu care dengan para Buddha. Hari Sabat ini salah satu fungsinya untuk memberi waktu beristirahat para Buddha, supaya tidak kelelahan. Tetapi ternyata Allah bukan hanya mengingat para Buddha. Allah juga mengingat ciptaannya yang lain, yang menurut Anda dan saya levelnya di bawah manusia. Apa? Binatang. Lembumu atau keledaimu, Anda bisa bayangkan otak ilahi, kan begitu ya. Allah yang maha dahsyat itu, semesta alam itu, mikirin lembu, saudara. Mikirin keledai. Yang katanya menurut Anda dan saya, ini makhluk-makhluk yang bisa dieksploitasi dan lain sebagainya. Allah mikirin mereka. Mereka juga diminta untuk diliburkan. Jadi tidak boleh ada binatang yang bekerja di hari Sabat. Saudara, oleh karena itu melalui motif semula ini, kita bisa memahami bahwa hari Sabat sebetulnya hari yang menyenangkan. Ada seorang teolog yang mengatakan bahwa hari Sabat adalah miniatur dari keselamatan Allah. Karena pada hari Sabat Allah menyelamatkan manusia dan binatang. Dari apa? Dari rutinitas, dari kelelahan, dari pekerjaan ataupun bahkan segala kesibukan. Allah menyelamatkan
umatnya. Allah menyelamatkan binatangnya. Saudara, hari Sabat adalah hari keselamatan. Jadi senang. Paling tidak ada 3 alasan mengapa hari Sabat dirilis oleh Allah. Yang pertama, dengan adanya hari Sabat, diharapkan orang Yahudi itu dapat menyisihkan waktu, bukan menyisakan ya, menyisihkan waktu untuk Tuhan dan juga untuk memelihara kebutuhan spiritualnya. Hari Sabat. Yang kedua, dengan adanya hari Sabat, Tuhan berharap bahwa manusia itu tidak diperbudak oleh pekerjaannya. Bahwa Allah lagi-lagi mengingatkan, oh yuk, kamu orang bebas, jangan sampai diperbudak oleh tuan yang lain. Luput dari Mesir, sekarang kamu diperbudak pekerjaan. Ayo, jangan. Seakan-akan begitu. Dan yang ketiga, dengan adanya hari Sabat, orang Yahudi yang memiliki pekerja atau budak juga diharapkan mengistirahatkan pekerja dan budak-budaknya. Hari Sabat itu dimaksudkan demi keselamatan orang Yahudi dan ciptaan yang lain. Indah bukan? William Barclay, salah seorang pendeta yang ahli perjanjian lama dan perjanjian baru, mengatakan bahwa hari Sabat adalah hukum kasih terbesar, saudara. Saudaraku, tetapi sayang 1000 sayang. 10 perintah Allah yang salah satunya isinya tentang hari Sabat, yang semula ketika umat itu mendengar bawaannya happy, ya libur, akhirnya bisa cuci baju, numpuk seminggu, kan gitu. Anak-anak jadi senang, aduh akhirnya libur, bisa seharian main game. Bapak-bapaknya juga senang, aduh libur, aku bisa nyantai seharian di rumah, baca koran, nonton film, family time. Senang, disambut luar biasa. Tapi saudara, suasana itu perlahan berganti. Bahwa hari Sabat beberapa ratus kemudian menjadi hari yang tidak lagi dinanti-nantikan dan hari yang tidak lagi menyenangkan untuk umat. Kenapa? Karena hari Sabat yang semula hari yang membebaskan umat itu bisa istirahat, udahlah tidak terlalu banyak aturan. Menjadi hari Sabat yang mengikat, mengekang dan akhirnya sangat banyak peraturan. Siapa dalangnya? Para tua-tua Yahudi. Entah apa yang ada di benak mereka. Mungkin maksudnya baik. Bahwa mereka itu mikir, oke, hari Sabat kan tidak boleh kerja. Lalu mereka mikir, saudara, dalam sebuah rapat saya bayangkan gitu ya, mereka mencoba mendefinisikan, oke, tidak boleh bekerja kan? Lalu mereka mencoba mendefinisikan jenis-jenis pekerjaan apa yang nggak boleh dilakukan pada hari Sabat. Dan Anda tahu, mereka membuat peraturan pendamping untuk hari Sabat ya. Bahwa mereka membuat pedoman, ada 39 jenis pekerjaan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. 39, saudara. Anda kena satu, berdosa. Jadi Anda bisa bayangkan, saya tidak akan bacakan semua, banyak soalnya menabur, membajak, menuai, mengikat berkas gantung, buang sampah itu tidak boleh hari Sabtu, kan, saudara. Menampi, memilih, mengasah, memilah, membuat adonan, buat roti, menggunting wol, mencuci wol, semua saudara. Memintal, menenun, menjerat, merobek, mengikat, yang rada lucu, memindahkan benda dari tempat pribadi ke tempat umum, maksimal sejauh 4 hasta. Loh, ada batasannya. Anda mau mindah buku itu tidak boleh lebih dari 4 hasta, saudara. Saudara, Anda bisa bayangkan bahwa dulu orang Israel kalau hari Sabat itu senang. Mereka membayangkan, aku bisa punya waktu berdoa, aku bisa punya waktu untuk merawat diriku, untuk bersosialisasi dengan sesama, family time. Senang. Tapi gara-gara ini, Anda bisa bayangkan bahwa saya bayangkan di hari Jumatnya sebelum Sabtu. Saya bayangkan banyak orang Yahudi membuka lagi pedoman itu sambil menghafal.
Karena tidak ada satupun yang boleh dilanggar, saudara. 39 soalnya. Bagi yang kemampuan mengingatnya di bawah rata-rata, saya bayangkan, waduh ini besok Sabat, ini Sabtu. Kita tidak boleh ngelanggar satupun loh ini. Kamu hafal enggak, Pak? Enggak. Papa kan dulu lulusan SMA, Mah. Oh iya. Dek, kamu hafal enggak? Loh, adik lo enggak suka menghafal, Mah. Gitu. Lah terus piye? Lah Mama juga enggak suka. Lah terus gimana ini? Saya bayangin, ya sudah. Di-print di banner aja. Ditempel di ruang tamu gede 31 sampai 39. Tiba hari Sabtu. Jadi Anda bisa bayangkan, melek. Hal pertama yang mereka lihat apa? Banner. Aku mau melakukan apa, aku harus memastikan apa yang kulakukan tidak melanggar dari 39 nomor ini. Bangun, mau mandi, ntar, dilihat. Mandi boleh enggak hari Sabat? Oh, enggak dilarang mandi. Selesai mandi, masih basah, cek. Handuan dilarang enggak? Oh, enggak dilarang, handuan. Terus mau pakai pakaian, cek lagi, dilarang enggak? Salah satu yang dilarang adalah mengangkat beban, saudara. Duh, mateng. Enggak boleh ngangkat baju. Sebegitunya. Jadi Anda bisa bayangkan, hari Sabat itu orang-orang Israel itu kalau mau melakukan sesuatu enggak bisa langsung melakukan. Karena dia harus memastikan apa yang dia lakukan itu enggak melanggar 39 larangan ini. Saudara, mengerikan. Karena begitu melanggar satu, hukumnya berdosa, saudara. Ribet, jelimet orang Jawa bilang. Hari Sabat tidak lagi menjadi hari yang menyenangkan. Karena hari Sabat justru menjadi hari di mana ada pekerjaan baru. Apa? Nginget-nginget itu, dikit-dikit noleh ke banner tadi itu. Yang semula hari Sabat itu bisa bebas, mau selonjoran. Mungkin kalau ibu-ibu yang cuciannya numpuk nyuci di hari Sabat. Misalnya, bapak-bapak yang hobinya berkebun, motongin. Itu sekarang jadi tidak bisa dilakukan. Artinya apa? Sabat yang semula semangatnya membebaskan. Justru jadi sebaliknya. Sabat itu jadi mengekang. Saudara. Dan umat Israel diperbudak oleh hari Sabat. Oleh karena alasan inilah, jangan heran kalau salah satu hal yang secara konsisten dilawan oleh Yesus ketika dia melayani, yang direkam di Injil, adalah mencoba meluruskan kembali semangat hari Sabat. Makanya kalau Anda lihat dalam bacaan kita tadi, ada dua adegan kan? Yang pertama, ketika Yesus jalan, para murid itu mengutin gandum, itu dilarang, saudara. Memetik gandum itu tidak boleh di hari Sabat. Ada di dalam salah satu dari 39 larangan itu. Ya saya tidak tahu para murid ini apa yo iseng gitu. Padahal para murid ini orang Yahudi. Dipetikin gitu ya. Nah, ketahuan. Ditanya gurunya apa Yesusnya, "Lu itu kok murid-muridmu kok melakukan hal yang dilarang di hari Sabat? Tidak mau ajarin ya?" Yesus bukannya menegur para murid, saudara. Yesus justru membela para murid. Yesus memakai kisah Daud di Perjanjian Lama yang pernah mengajak pengikutnya, tentaranya, untuk memakan roti di bait Allah yang seharusnya itu roti yang dikhususkan untuk imam. Abiatar saat itu yang bertugas. Dan tidak apa-apa. Roti yang semula dikhususkan untuk imam itu akhirnya dimakan oleh Daud dan pengikutnya yang bukan imam. Karena mereka saat itu sangat kelaparan dan kalau tidak makan, mati, saudara. Dan Anda tahu, ketika Daud dan pengikutnya memakan roti imam itu, tidak satupun dari antara mereka sakit perut, apalagi mati. Artinya Tuhan berkenan. Duh, melanggar loh. Iya. Tetapi Tuhan berkenan. Para murid saat itu ada indikasi lapar, saudara. Dan mereka memungut gandum itu untuk mereka makan. Tuhan membela mereka. Loh kan hari Sabat. Tidak apa-apa. Kisah berikutnya, Yesus kayak kesannya malah cari perkara, saudara. Dia datang,
ngeliat ada orang yang salah satu tangannya sakit, malah dipanggil, disembuhkan. Oh, ini cari perkara memang Yesus ini. Di hari Sabat, di depan tua-tua Yahudi itu, ditegur lagi. Dan lagi-lagi Yesus berkata bahwa enggak apa-apa. Salah satu kalimat yang Yesus ucapkan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara, Yesus tidak membiarkan praktek hari Sabat yang sudah beralih fungsi. Yesus mencoba meluruskan kembali bahwa hari Sabat itu tidak gini harusnya. Hari Sabat itu seharusnya membebaskan umat-umat senang ketika Sabat. Gara-gara kalian, umat jadi sengsara kalau hari Sabat. Tidak mau, luruskan. Bukan gini rencanaku. Ku itu maksudnya ya Allah ya, dia kan Allah. Bukan gini settingannya, desain hari Sabat. Saudara, oleh karena itu, kalau tema kita hari ini Sabat yang sejati, Yesus ingin memulihkan hari Sabat yang sudah babak belur itu pada semangat sejatinya. Bahwa hari Sabat sebetulnya adalah alat atau sarana untuk membebaskan umat, untuk membuat umat itu beristirahat. Hari Sabat sebetulnya adalah alat atau sarana untuk mencapai sebuah tujuan penyelamatan. Agar umat diselamatkan dari kesibukan rutinitasnya. Agar umat juga diselamatkan dari pekerjaannya yang mungkin melelahkan sehari-hari. Yesus mencoba meluruskan agar Sabat tetap menjadi alat, bukan jadi tujuan. Nah, saudara, tetapi kalau kita bicara soal ketika alat berubah menjadi tujuan, bukankah acap kali ini juga masih terjadi, saudara? Bahwa ada sesuatu hal yang sebetulnya bukan tujuan, ini cuma sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Tetapi ini berubah jadi tujuan. Saudara, tahukah Anda, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu pengeluaran anggaran terbesar di GKI adalah konsumsi. Membuktikan orang GKI suka makan. Makanya sampai dikasih standar. Nah, ini supaya Anda tahu ya, standar konsumsi di GKI. Makan apa berat ya, itu maksimal 20.000. Jangan tertawa menghina Anda. 20.000 itu masih dapat banyak. Tapi kalau makannya di hotel mulia ya nggak dapat, saudara. Lalu kalau snack, berapa? Lupa saya. 7.500, diskon 70%. Itu kalau di GKI. Snack 7.500, makan 20.000. Dan itu pun kalau di total setahun masih cukup besar. Saudara, tahukah Anda mengapa GKI itu menganggarkan untuk konsumsi? Karena GKI itu punya harapan agar konsumsi ini menjadi alat yang tujuannya mempeраkrab persekutuan. Kan begitu? Makan itu alat, sarana untuk mempeраkrab persekutuan. Kenapa? Karena orang timur biasanya akan akrab kalau sambil ngunyah. Iya toh? Sekali lagi, makan itu sarana atau alat. Tujuannya, persekutuannya akrab. Pernah suatu kali kami, waktu itu masih ada tim visi misi, saudara, kami mencoba berefleksi. Kan visinya gereja yang bersahabat, saudara. Belum optimal nih relasi persahabatan antar umat. Masih banyak gesekan di antara umat dan sesama pelayan, gitu ya. Masih banyak ketersinggungan, baper-baperan, itu banyak di GKI. Nah,
Ketika kami melihat evaluasi itu, waduh berarti ini mesti digenjot lagi nih relasi persahabatannya, kan gitu ya. Nah, ketika kami sandingkan, tapi anggaran konsumsinya malah meningkat. Menarik ya? Konsumsinya naik, tapi relasi persekutuannya turun atau bahkan stuck. Lalu ada salah satu kesimpulan bodoh-bodohan. Nah, kan begitu, karena tidak pakai penelitian. Kan, gitu. Salah satu kesimpulan bodoh-bodohannya adalah, oh iya, ternyata masih banyak orang, kalau makan di GKI, itu dijadikan tujuan. Anak-anak kos, gitu. Tanggal tua ke gereja, kenapa? Makan. Dapat konsumsi, makan. Tapi ya cuma sekedar makan. Nggak makan sambil ngobrol, nambah kenalan, salaman. Kan harapannya begitu toh saudara. Jadi kalau pagi ini Anda tahu, GKI menyediakan makan, itu sarana untuk Anda ngobrol dan bersekutu. Di GKI dilarang makan tanpa bicara, saudara. Makan harus sambil ngobrol. Tanya, piye kamu apa laukmu? Ikan. Loh, aku babi. Kan gitu. Ngobrol, gimana? Kamu kemarin kok hamil ngunyah? Kenapa? Kemarin stres ya kamu ya? Lama enggak kelihatan. Sambil ngunyah. Itu. Saudara lihat, sepele. Puluhan, bahkan ratusan juta setiap tahun habis untuk konsumsi. Tapi enggak apa-apa. Rela kok GKI Denpasar. Tapi pertanyaan besarnya, makan itu mempererat persekutuan enggak? Karena itu tujuannya. Jangan sampai konsumsinya habis, tapi persekutuannya gitu-gitu aja. Makanya saya paling bingung ketika ada pelayan atau jemaat yang mengeluh, Pak, kok makannya gini-gini aja. Loh, ada indikasi ini jadi tujuan kan gitu ya. Lihat 20.000, Anda mau apa? Paling ayam Prambanan dapat itu. Saudara, itu kan lihat. Melenceng jadinya. Harusnya alat tapi dijadikan tujuan. Hati-hati. Itu yang dikritisi Yesus dalam teks kita hari ini. Biarlah yang alat tetap jadi alat untuk mencapai tujuan. Pekerjaan. Anda kerja toh? Saudara, bukankah seharusnya pekerjaan itu adalah alat atau sarana bagi kita untuk agar kita dan juga keluarga kita hidup sejahtera, happy, bahagia. Loh, apa kaitannya? Iya, lah kalau Anda tidak berpenghasilan, keluargamu tidak sejahtera. Dan biasanya satu paket nggak bahagia. Loh Pak, orang Kristen kan uang bukan yang terpenting. Tapi uang penting. Anda bayar listrik pakai apa? Doa. Dicabut PLN sudah listrikmu. Uang penting, bukan yang terpenting, iya. Saudara, Anda bekerja, cari uang sederhananya kan gitu. Walaupun saya tahu ya bekerja itu bukan hanya untuk cari uang, ekspresi diri apa banyak kan. Tapi kerja itu kan cari uang. Karena pasti Anda tidak mau kerja tapi tidak dapat uang loh. Dapat uang itu tujuannya apa? Supaya Anda dan keluarga Anda sejahtera, lalu keluarga Anda jadi bahagia, Anda cukup punya uang untuk makan, kalau tanggal muda makannya bisa sedikit enak. Anda jadi punya cukup tabungan untuk mempersiapkan pendidikan anak-anak Anda, supaya nanti kalau giliran anak Anda masuk kuliah, tidak bingung, senang, kan begitu? Jadi pekerjaan sejatinya adalah alat untuk menyejahterakan dan membawa sukacita dalam kehidupan keluarga kita. Alat untuk mencapai tujuan itu. Tapi lihat apa yang terjadi. Bukankah tak jarang pekerjaan tidak lagi menjadi alat, tetapi pekerjaan menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Sehingga acap kali, lihat, bukankah terlalu banyak orang sibuk bekerja, tapi karena bablas, kesehatannya dipertaruhkan. Bahagia.
Bukankah banyak orang yang gara-gara kerja, keluarga terbengkalai? Bahagia keluarganya. Tanpa sadar, banyak orang-orang di zaman modern ini, pekerjaan menjadi tujuan. Sehingga seharusnya yang keluarga itu menjadi tujuan itu kalah. Berapa banyak orang-orang Kristen mengorbankan keluarga demi pekerjaan. Jarang family time. Jarang ketemu anak. Anda datang anaknya manggil om gitu, saudara. Anda ngerti, bapaknya enggak pernah di rumah. Nah itu. Saudara, oleh karena itu, biarlah melalui perenungan kita hari ini, saudara, biarlah kita sadar betul bahwa ada banyak hal sebetulnya dalam hidup kita itu yang harusnya jadi alat, sebatas alat atau sarana. Jangan jadikan itu tujuan. Dan biarlah perenungan hari Sabat ini juga mengingatkan Anda dan saya bahwa Allah itu akan terus membebaskan kita. Allah tidak pernah bermaksud mengekang kita. Dan oleh karena itu, selamat menikmati hidup ini dengan segala hari Sabatnya. Ketika Anda libur, ya liburlah. Sempatkan untuk tarik nafas, beristirahat. Dan biarlah kita tetap setia pada tujuan-tujuan mulia kita. Jangan sampai tujuan ini jadi kalah hanya gara-gara kita kilaf menjadikan alat sebagai tujuan. Tuhan memberkati. Amin.